Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa waffaqana lil khairat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil barakat wa adkhilna bi dairatihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat petunjuk. Beruntung sekali manusia yang hidup di dunia ini dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beruntung sekali manusia yang di dunia ini yang sadar dia hidup di dunia tapi tidak mabuk sama dunia ini. Karena kehidupan dunia ini bisa bikin mabuk manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Banyak yang dikatakan oleh manusia bahwa dunia ini menyenangkan. Gak tahu yang budaya. Ya Allah. Sampai orang-orang yang berilmu pun kalau sudah cinta sama dunia, orang yang sudah mempunyai wawasan, tapi kalau sudah ilmunya, wawasannya itu bukan menjadikan dia melihat dunia ini penuh ibrah, malah melihat dunia ini jadi cinta, malah melihat dunia ini mabuk dia. Orang ini akan menjadi orang-orang yang apa? Yang Rasulullah sifatkan ada satu orang yang aku takuti mereka lebih takutku daripada Dajjal. Fitnah Dajjal ini bukan main. Kan Dajjal hidup di zaman sekarang, ya Allah. Banyak yang tidak tahu kita ada di sana. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ini Dajjal bisa menghidupkan orang tua kita yang sudah mati. Dihidupkan ya. Gimana ini orang tua? Ada hidup lagi. Gimana kita? Kita hidup susah dia datang, hilang kesusahan kita. Kita miskin, hilang kemiskinan kita. Kampung itu misalnya kering, datang Dajjal membawa kekuatannya, hilang kemiskinan tersebut yang tandus, tidak jadi tandus, jadi hijau semuanya. Manusia melihat kekuatan Dajjal ini sudah tidak nyangka lagi bahwa itu Dajjal. Wah, ini tidak mungkin Dajjal ini. Gila, pohon-pohonan yang mati bisa hidup, manusia bisa hidupnya. Orang nyangka dia itu tidak wali, Tuhan mungkin sudah dinabikan sama seseorang. Nah, ini fitnah Dajjal, ditakutkan. Siapa yang tidak takut sama fitnahnya Dajjal? Dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Fitnah Dajjal yang kita mendengarnya saja sekarang merinding, takut kita. Wah, kalau kita hidup di zaman itu kena kita bisa. Ada sesuatu fitnah yang Rasulullah lebih takuti daripada Dajjal tadi yang bisa menghidupkan orang mati, ini dan itu. Apa? Fitnahnya ulama usul, ulama yang sesat, yang cinta dengan dunia, mabuk sama dunia ini. Pikirannya dunia kalau diceritakan akhirat tak senang. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus ketika dilihat majlisnya orang lihat ini wajib besar Abdullah
Sampai guru-guru besar mengirim muridnya ke majelis dia. Bagaimana? Dia bilang, la yudhkaru fi dunia. Mereka kirim surat semuanya sama gurunya bahwa majelisnya Habib Abdullah ini tidak pernah diceritakan cerita dunia, kisah dunia aja tidak ada, bau dunia tidak ada, sudah tidak ada bau dunia. Jauh sudah dunia, bau dunia dari majelis-majelisnya wali-wali Allah. Dari majelis-majelisnya tempat dulunya orang yang memang hidup mau beribadah sudah, mendapatkan petunjuk, hidupnya tidak sesat sudah. Kehidupan dunia yang sebentar ini tidak bisa menyesatkan dia. Dia tahu dunia ini seperti sendal saja, dia harus punya sendal, dia harus pakai sendal, tapi tempatnya sendal harus di kaki. Tidak ada orang yang stres gara-gara hilang sendalnya, tidak ada. Karena memang cuma sendal saja, tapi tidak pakai sendal tidak bisa kita keluar. Kemana-mana kita pasti mesti cari sendal. Mau kemana aja sendal itu jadi. Tidak bisa keluar kita kalau tidak ada sendal. Tapi sampai di situ saja. Ada tempatnya dunia ini. Ada tempatnya, yaitu di kaki sendal tidak bisa di mana-mana. Tidak ada gunanya kalau diletakkan di selain kaki. Nah, ulama usul ini ulama yang tidak mengamalkan ilmunya dan dia cinta sama dunia. Ilmunya bukan menjadi kendaraan untuk dekat sama Allah, tapi untuk menambahkan diri kepada dunia. Ini seorang-orang seperti ini, orang-orang yang disebut dengan ulama usul yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad lebih daripada takutnya munculnya Dajjal. Merusak kehidupan, merusak dunia, merusak segala-galanya. Di zaman kita ini banyak sekali ulama usul. Mereka ngomong sembarangan, tidak ada adab lagi, tidak ada akhlak lagi, tidak ada ilmu lagi. Syaitan itu ilmunya tinggi, tapi ilmu ini orang bertambah ilmu, bertambah baik biasanya. Kasih ilmu terus, akhirnya jadi baik. Tapi kalau sudah bertambah ilmu, tambah jahat, tambah ilmu, tambah jahat, namanya hatinya kotor. Hati manusia tersebut kok. Karena ilmu ini kalau masuk sama orang yang sombong seperti syaitan, yang hatinya kotor, maka ilmu itu jadi kendaraan sombongnya. Kalau ada di hati manusia yang pendengki, maka ilmu jadi alat dan kendaraan untuk dengkinya. Ilmu akhirnya menjadi alat dan kendaraan untuk sombong, dengki dan segala kebusukan hatinya. Itulah bersihkan hati. Harus ada wadah ilmu ini, wadahnya harus bagus. Kalau wadahnya tidak bagus, waduh, jadinya tidak bagus. Kalau hati sudah tidak bagus, tidak baik, yang masuk di ilmunya wali itu tidak berguna. Kenapa? Hatinya tidak bagus, syaitan hatinya tidak bagus, ilmunya bukan main. Tapi karena hatinya tidak bagus, tidak ada gunanya, tidak ada barokahnya. Orang-orang bahagia, Habib Abdullah itu yang kita dengar tadi, itu kadang-kadang didapatkan tidur di kotak sampah, mau membunuh hawa nafsunya, mau membersihkan hatinya dari kekotoran. Tidur dia di mana? Di sebelah kotak sampah supaya merasakan diri hina. Maka dari itu Imam Ahmad bin Atha berdasarkan dari perkataan yang ke-95 ini, apa beliau katakan? Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Al-aqwanu zahiruha 'ibrah wa batinuha 'ibrah. فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها
artinya alam ini zahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat zahir tipuannya, sedang mata hati memperhatikan peringatannya atau akibatnya. Dunia yang kita lihat pakai kasat mata kita sekarang ini, melihat dunia setiap hari, pagi, siang, malam. Ketika kita memandang dunia dengan mata ini, dan yang memandang didampingi dengan pandangan keinginan hawa nafsu, maka dia akan ditipu sama dunia ini. Ketemu dengan tipuan dunia, ketemu benar. Kenapa? Melihatnya pakai mau, pakai mau ini, mau ini. Lah anak kecil kalau melihat dunia ini karena banyak maunya, langsung tertipu, nyaman benar. Tak tahu nyaman bisa. Dulu orang, anak-anak kecil dulu, kita mulai kecil, minum minuman kalengan itu senang benar. Padahal isinya sudah kita ganti. Isinya tak ada lagi. Fantanya sudah habis, sirupnya sudah habis. Kasih air, bangga benar pegang kalengnya. Karena nafsu tadi. Senang dengan kaleng senang. Allah. Dengan kaleng senang. Dulu kita melihat pasir senang, mainan, melihat mainan pasir. Tapi sekarang kaleng itu taruh air, takut kita nanti ada penyakit. Melihat main pais pasir, tidak mau lagi main pasir. Kenapa? Tidak mau main pasir. Itu kotor, jorok. Itu bukan barang mainan. Kotor, masih bisa penyakitan. Nah, orang-orang yang melihat dunia ini pakai nafsu tadi, pertama kali indah karena melihatnya pakai keinginan nafsu. An-nafsu katifli, nafsu ini seperti anak kecil. Anak kecil kan pakai nafsunya, mau ini, mau ini. Indah semuanya. Tapi kalau sudah berakal, sudah pintar, sudah dewasa, sudah wawasan sudah ada, ilmu sudah masuk, lain sudah. Begitulah orang-orang yang melihat kehidupan dunia ini ketika mereka pakai nafsu, susah. Yang ketemu dalam hidupnya itu adalah tipu daya dunia yang disifatkan oleh Allah, ala taqarrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini. Allah bilang jangan, maka janganlah kalian tertipu. Rasulullah kita ingatkan bagaimana mendidik sahabatnya. Kita lihat kemarin bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah belum makan bangkai. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, kita suruh dimakan bangkai. Ada bangkai kebenaran di hadapan Nabi Muhammad. Itu nah ada bangkai makan. Jangan ya Rasulullah, jijik ya Rasulullah, itu bangkai anjing ya Rasulullah. Fa'inna dunia akhbas min dhalik, kata Rasulullah. Dunia lebih jijik daripada bangkai ini. Jadi kalian jangan tertipu, sabar saja hidup kalau ada apa-apa. Orang-orang yang memandang kehidupan ini dengan mata hatinya bukan dengan nafsu, beda. Ketika dengan nafsu melihat jabatan, melihat kedudukan, pengen. Melihat harta pengen, melihat ini pengen. Tapi kalau sudah pakai mata hatinya, pakai batinnya, melihat orang di TV macam-macam yang begini, yang begitu punya jabatan, melihat inilah dunia, lihat akibatnya. Kemarin dia pengen ini, pengen itu, ada lihat orang yang bermain-main dengan dunia, bermusuhan.
mulutnya tidak bagus, hatinya tidak bagus, lidahnya nyaci sana, nyaci sini. Ya Allah, itulah kerjaan mereka. Setiap hari muncul di handphone, mencaci orang, menghina orang, melecehkan orang. Ya Allah, inilah dunia, inilah budaya dunia. Tidak senang dia, karena tidak pakai nafsu. Yang pakai nafsu tadi, muncul terus ya di TikTok, muncul terus ya di sini. Pengen juga dia begitu. Hebat itu orang karena memandang kehidupan ini pakai nafsu. Yang tidak pakai nafsu tadi, senang muncul saja tidak senang. Buat apa hidup di dunia ini berlebihan? Buat apa kita sok-sok ini tidak ada artinya? Buat apa? Menjadi ibrah semuanya. Man kanat lahu fikrah, fa kulla syai'in lahu ibrah. Barang siapa yang mempunyai pikiran yang benar, yang sehat, maka semua kejadian-kejadian yang dia lihat itu jadi ibrah. Akibatnya begini. Akibatnya begini. Ada orang yang berpikir dengan nafsu, mau dia akhirnya ketemu mati budaya nafsu. Itulah beda orang yang hidup bernafsu sama orang yang hidup yang mau beribadah. Orang yang senang hidup di dunia ini, orang yang sudah menjadikan hidupnya untuk beribadah, bahagia sudah. Kalau sudah kita ketemu sama ini, ketemu dalam surga. Kita dapatkan keistimewaan, kita sudah dapatkan mustika kehidupan ini. Nah, kemana-mana pikiran kita sudah, kita memandang dunia ini dengan pandangan ibrah, bukan pandangan nafsu, pandangan hati kita. Akhirnya dapat ibrah kita, akhirnya dapat hikmah kita, akhirnya kita tahu akibatnya. Hidup kita sudah jadikan untuk beribadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai hamba Allah yang hidup di dunia yang sementara, yang sekarang kita bersama-sama merantau di dunia yang sementara ini, bertobatlah kita kepada Allah sekarang. Ini bulan-bulan yang memang sangat istimewa, bulan yang Allah nisbahkan bulan ini dengan syahrullah, bulannya Allah, bulan Rajab al-Qasab alladzi tusab, bulan Rajab yang dilimpahkan oleh Allah rahmat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan, Allah limpahkan rahmat di bulan ini, berlimpah ruah hibah terus. Orang-orang lagi sibuk semuanya mencari, mengambil pasar rahmat ini. Jangan kita tidak ngerti dengan hari ini. Ini bulan-bulan keuntungan, jangan sampai ada keuntungan. Umatnya Nabi Muhammad ini di semua kitab, di kitab-kitab yang mengajarkan adab, mereka tidak tidur kecuali sudah punya ajaran yang dididik oleh Nabi Muhammad, sudah bertaubat dulu. Setiap mau tidur bertaubat dulu. Orang siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebelum tidur 3 kali, maka Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih lautan tersebut. Dosanya sebanyak apapun diampuni semua. 3 kali saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai kita istighfar. Sayang benar, bertahun-tahun tidur tidak pernah bertaubat tidur. Padahal yang mengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang tinggal di surga ini, yang bakal bersama Rasulullah, mereka tidurnya bertaubat dulu. Semuanya itu sudah cara hidup mereka. Jadi cara hidup kita ini harus kita pastikan sekarang ini sama seperti Nabi Muhammad. Cara hidup kita tidak akan tidur mulai malam ini kecuali sudah beristighfar dulu. Baca 3 kali, ya Allah, ampun dosa. Astagfirullah, la ilaha illa Allah. Dan aku bertaubat kepada
saja, berapa detik saja, baru tidur, habis dosa kita. Kita lihat, kita ingat, oh pagi tadi aku begini, pagi tadi aku siang tadi, aku tadi melakukan sesuatu yang tidak disenangi Rasulullah. Aku bertobat, mau lagi sudah. Dimulai dari tahun ini, dal waqt taubatan yal arsi dabatatu. Inilah waktu yang tepat wahai hamba yang mau bertaubat untuk bertaubat. Di bulan Rajab yang penuh rahmat ini, jangan sampai kita tidak dapat rahmat. Hidup kita ini rahmat. Hidup ini pemberian Allah. Kalau sudah dimandikan, diberikan rahmat oleh Allah, selamat. Selamatkan diri kita. Jangan sampai tidak selamat di tahun ini. Jangan sampai Rajab ini tidak bisa menyelamatkan nasib kita. Kita jadikan bulan Rajab ini Nabi Muhammad kalau sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam bi rahmatika ya rahim ya rahman. Berdoa minta keberkahan Rajab dan Sya'ban dan Ramadan, dan minta Allah berikan kekuatan untuk melakukan puasa. Inilah waktu kita menaruh bibit. Barang siapa sudah menyiapkan bibitnya dari Rajab, maka di bulan Ramadan dapat buahnya. Maka minta ampunlah kepada Allah. Ini bukan main, bulan-bulan ampunan Allah, bulan kasih sayang Allah, bulan benar-benar orang ambil nasibnya. Tapi yang tahu ini barang nyata, Rajab ini barang nyata. Mungkin kalau digambarkan, ini uang triliunan yang bisa mendapatkan Rajab dan berkah Rajab ini seperti orang dapat tambang emas. Nanti kita lihat nanti bagaimana untungnya tadi. Harus untung kita, kan mau beruntung hidupnya. Barang siapa ingin untung, mulai malam ini kita ambil kesempatan besar ini untuk mengambil kebahagiaan nasib keluarga, diri kita dan orang tua kita. Minta ampun sama Allah. Dengan niat Allah berikan surga, kebahagiaan kepada orang tua kita, anak istri kita dan kehidupan kita. Minta Allah berikan kita nasib yang baik di dunia dan di akhirat. Inilah saatnya waktu yang tepat untuk kalian bertaubat kepada Allah. Dal waqt awwatan lisyarib idza batau. Mereka para solihin mengisyaratkan bulan Syawal ini untuk bulan Rajab, untuk bulan Maulid dan bulan-bulan yang dipenuhi rahmat. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala ta'arrabulaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu yang diturunkan nafahat rahmat. Maka kalau kalian mendengar ada waktu itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad ngasih tahu ini waktunya. Oh, bulan Ramadan, pasarnya ini orang berjualan semuanya. Coba kita lihat, amin orang berjualan. Padahal bulan puasa, tapi kita tahu memang pasar ramai, pasar Ramadan jual apa umat. Rugi kan tak berjualan, bisa beli baju hari raya gara-gara jualan itu. Utang-utang ketutup berkat jualan di bulan. Subhanallah, berkah Allah. Nah ini fasa rahmat Allah bulan Rajab ini. Banyak keberuntungan kita akan kita dapatkan. Nah Allah tidak mendengarkan di telinga kita ini sesuatu yang baik, kecuali Allah mau ngasih yang baik ini. Pasti kita ini lagi ditawarkan tawaran sama Allah. Mungkin inilah jawabannya untuk merubah nasib kita dan merubah nasib anak kita, mantu kita, keluarga kita. Di bulan ini mudah-mudahan nasib-nasib ini akan datang dan semua kesialan hidup ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ambil kesempatan ini, ambil. Rasulullah sampai bersabda, kalau kalian tersentuh dengan nafahat ini, dengan keberkahan ini, maka kalian tidak akan celaka. Fala yashqa syaqawatan ba'dahu abada.
Kalian tidak akan celaka selama-lamanya, selamat, benar-benar selamat hidup kalian, mendapatkan anugerah Allah, rahmat Allah, berkat rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan. Allah tidak harapkan kebaikan untuk kita di bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita. Allah jauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Allah jaga kita dari hawa nafsu kita sendiri, hingga kita bisa melihat dunia ini dengan pandangan hati dan tidak tertipu oleh dunia. Orang kalau sudah melihat dunia ini dengan pandangan hatinya, dapat ibrah terus. Dapat ibrah, bukan dapat nafsu. Dapat nafsu stres terus. Pengen ini, pengen ditambah hari, tambah lagi, tambah hari, tambah habis dunia, ya Allah. Tapi tidak ada yang dibawa. Orang carinya mati-matian, tapi tidak ada yang dibawa mati. Dunia ini dicari mati-matian, tapi tidak ada yang dibawa mati. Tidak bisa dibawa mati. Ibadahlah. Innal insana lafi khusr. Semua yang di dunia ini hidup dalam keadaan rugi, kecuali yang sudah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sudah percaya sama Allah dan berbuat baik, beribadah. Yang sudah beribadah di dunia ini selamat dengan bentuk apapun, sholat, hati bersih, bersilaturahmi, hadir majlis ibadah, yang penting itu ibadah sudah. Orang-orang seperti ini orang-orang yang beruntung. Orang bilang tak punya apa-apa, inilah orang yang beruntung. Inilah orang yang mendapatkan kebahagiaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Yang punya dunia ngomong itu hati-hati kalian di dunia. Jangan sampai kalian kena tipu. Milikilah dari orang yang sudah kenal sama Allah, pengen dekat sama Allah sudah. Dunia ini ditipu. Melihat dunia ini kotoran. Seperti anak kecil dulu main pasir, sekarang tak mau lagi, sudah main pasir. Kenapa? Dulu kotoran di dalam kita. Ini dunia mainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Mainan. Kan sesuatu yang bisa membuat kita lupa. Harus kita pastikan sudah. Apa itu dunia tadi? Semua sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah. Ingat, bukan duit. Segala sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah, itulah dunia. Mau dia ilmu, mau dia harta, kalau bikin ingat sama Allah, bukan harta lagi, itu akhirat namanya. Tapi kalau sudah bikin lupa sama Allah, bikin jauh sama Allah, bukan ilmu lagi sudah. Ini namanya dunia. Berarti syaitan yang dia miliki bukan ilmu, padahal ilmunya banyak, berubah ilmu itu menjadi dunia. Karena wadahnya tidak bagus. Wadahnya hati yang kotor. Tidak ada guna kalau sudah hati kotor. Jadi kita mau tahu ilmu kita ini yang masuk benar atau tidak, lihat sesat tak kita. Bagaimana kita tahu sesat atau tidak? Kita bisa melihat akhirat sudah. Kalau sudah kenal sama akhirat, sudah tahu ini tempat ujian. Tahu dia ini dunia sebentar. Tahu dia sudah dengan sebentar. Dulu nyebut sebentar, tapi belum tahu. Belum ada hidayah yang masuk. Tapi kalau sudah masuk cahayanya ilmu, keberkatan ilmu, lain yang lihat dulu di dunia tempat sebentar. Oh, tempat tinggal yang benar akhirat. Ya Allah. Melihat kuburan dia tahu. Melihat kehidupan ini dia tahu, dia bisa mendapatkan pelajaran. Allah, ini banyak benar hidup di pelajarannya itu.
takut juga melihat yang tidak bagus-bagus, tidak pakai nafsu. Tapi pakai nafsu lagi, melihat orang menjadi pejabat, pengen jadi pejabat. Melihat orang punya tambang, pengen jadi penambang. Melihat orang punya benda ini, pengen juga. Melihat orang maling, pengen maling. Melihat orang nah, hidupnya tidak ada lagi, kosong, hati kosong bisikan. Melihat orang pacaran, pengen pacaran. Melihat orang beristri banyak, pengen beristri banyak. Melihat orang kawin, pengen kawin. Lah itu ada gini hidup. Melihat orang buka restoran, pengen buka restoran. Tidak pernah bersyukur dengan nasib yang Allah berikan. Tidak pernah tahu bahwa hidup ini akan dihisab sama Allah. Tidak tahu kisah itu. Tahunya bagaimana. Itulah tahunya, tidak tahunya. Ternyata dia tidak sadar dia itu sudah nyembah duit. Tidak ada gunanya hidup itu. Kita sabar. Lagi ada syukur, lagi ada sabar. Itu kenikmatan semua. Kenikmatan semua. Inilah jalan hidup biasa. Jalan hidup itu tidak ada yang senang terus, tidak ada siang terus. Habis siang ada malam, habis malam ketemu siang lagi, siang malam ya tidak. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah hidupkan di antara kehidupan manusia. Allah putarkan di dalam kehidupan manusia. Inilah kita jalan sama-sama merantau kita di dunia. Di kehidupan yang sementara ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, dari ujian dunia ini. Allah jadikan dunia ini berubah menjadi akhirat, menjadi keberkahan, menjadi makrifah, menjadi buruk dan Nabi Muhammad bin Abdullah. Allah SWT angkat segala kesihalan hidup kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam ya Rahim ya Rahman. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma rizqna ziyarat habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وارزقنا اجعل عمرتنا مبرورة مغفورة ميسرة. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله. Jangan sampai itu lagi kecuali sudah bertaubat, sudah sampai buat kontrak sama nanti insya Allah. Ini 3 kali kita amalkan berkahnya sedikit tapi berkahnya malam dari Nabi Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Masya Allah.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على المختار من مختارم الأنبياء وجميع رسلنا ذكر وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من للطريق قد نسروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرد والمسنى واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أذكى صلاة وأنها وأشرفها يعطر القول ري نشرها موقدا بعبيك المسك زاكية من طيبها رجل ظنيا تسير عد الحصى يتبعها نجم السماء وبنات الأرض والمطر وعد وزن مساكن الجبال كما يليه القطر جميع الماء وعد ما هوت الأشجار من ورق وكل حرف ولا يتنى سوى النبي والمسلم معنا عبد يليهم الجن والأملاك والبشر والزر والنمل مع جمهله بكذا والشعر والصوف والأريس والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المعمور وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ وعد بقدره الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأقوال يا سناني وما يكون إلى أن تبعث السور في كل طرفة عين يذرفون بها أهل السماوات والأرضين أو من السماوات والأرضين مع والفرش والعرش والكرسي وما حصل ما عدم الله موجودا أوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق العبد مع جمهره بكما تحد بالحد لا تبكي ولا غاية وانتهاء عظيم لها ولا لها أمل يهدى فيعتبر وعد فيما قد مر به عدف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك في أنفاس خالقك إن قلوا وإن يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكل إنسان للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عدد لها لكن عفوك لا يبكي ولا والهم عن كل ما أبغي أسغلني وقد أتى خاطئا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين
بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعجل لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضاحكة وفرج القلب أن أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الشوار ثم الصلاة على المختار من طلع شمس النهار وما قد سسع القمر ثم الرضا عن أبي بكر الخليل من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قاله الأصل في أحكامه عمر وجل عثمان نورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع بنيه وأمه مع أهل الآباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من جلت به الخيار والآل والصحب والأسباب قاطبة ما جل ليل الدياج أبدا السار يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما